Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan sholat zuhur berjamaah dan melaksanakan kajian rutin pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Seperti yang telah diinformasikan oleh tim DKM Baitut Taqwa, Baitut Tamam, pada siang kali ini kita akan melaksanakan kajian ilmiah ba'da zuhur. Kajian kali ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming melalui channel YouTube DKM Baitut Tamam. Kepada Bapak Ibu yang berhalangan mungkin bisa mengikuti lewat YouTube. Adapun pada kesempatan kajian kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainal Muttaqin yang sudah hadir bersama kita di Masjid Baitut Tamam Bea Cukai Cikarang. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Saya selaku MC izin memperkenalkan diri, nama saya Ahlis Fauzul Hasani. Izin membacakan sedikit CV dari Ustadz Zainal Muttaqin LC. Beliau adalah penulis buku bestseller Hijrah Rezeki dan pendiri sekolah online Teka-teki Rasulullah SAW. Dengan mengambil tema pada kajian ini yaitu pintu-pintu hidayah. Nanti setelah dilakukan ceramah akan ada sesi kesempatan untuk tanya jawab yang bisa ditanyakan kepada Ustadz. Kepada Ustadz Zainal Muttaqin LC kami persilahkan untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dan sangat-sangat bersyukur kepada Allah karena saat ini kita masih dibimbing oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Berapa banyak mereka yang saat dipanggil azan mereka belum sempat datang ke masjid. Berapa banyak yang hari ini tidak bisa melangkah ke masjid tersebab sakitnya. Dan berapa banyak para istri berharap agar suaminya sholat di masjid. Dan berapa banyak para anak berkehendak ayahnya taubat dari maksiat dan bisa menjalankan sholat dengan baik. Kita termasuk hamba-hamba yang dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah dimudahkan langkah kaki kita mendapatkan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, Nabi pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang mahasiswa yang berasal dari Saudi Arabia yang melakukan pencarian ilmunya di Mekah, Pak. Sampai ke Mesir S1, S2, bahkan sampai mendapatkan S3-nya. Rata-rata mereka yang sudah mengecap sampai S3 sudah dipastikan hafal Quran 30 juz. Dan beliau adalah hafal hadis. Ribuan hadis dihafal. Sampai
dijadikan dosen, dan beberapa literatur buku-bukunya dijadikan referensi diktat kuliah di Jazirah Arab. Tapi apa yang terjadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berkehendak berbeda. Orang ini bernama Abdullah Al-Qasimi bin Ali Al-Qasimi, yang lahir di Saudi Arabia dan menikmati perjalanan mencari ilmu dengan jumlah guru-guru yang besar yang melimpah dengan ilmunya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saat ingin mendapatkan gelar profesor, ia membuat banyak buku-buku. Buku-bukunya diantaranya adalah As-Sira' Bainal Islam was-Suhyuni, pertempuran antara umat Islam, orang-orang Islam dengan orang-orang ateis. Buku itu mendapatkan sambutan meriah dari ulama-ulama seantero Timur Tengah. Ya, sampai-sampai ulama Saudi mengatakan innahu yadkhulul jannah bihadzal kitab. Ini orang masuk surga dengan kitab ini. Cakep banget nih orang nih. Gitu. Begitu ya. Menjadi kekaguman orang-orang, terlebih para ulama, Pak. Dan menjadi kebanggaan mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di tahun 1995 kalau tidak salah, dia membuat buku tentang asyakku fil Islam, keraguan terhadap Islam. Yang di dalam konten buku tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Quran harus direvisi. Dan Al-Quran harus melakukan pembenahan-pembenahan karena tidak mutlak kebenarannya. Disidanglah beliau di Majlis Ulama Timur Tengah. Dan dia masih mempertahankan pendapatnya. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan, Ana ghair muslim, lastu musliman. Saya bukan orang Islam lagi. Kenapa harus Anda sidang di sini? Saya sudah ateis. Bisa kita bayangkan, Pak, hafal Quran 30 juz mungkin, hafal ribuan hadis, sekolah syariah di 3 perguruan tinggi besar, Pak. Tapi matinya 1996, mati dalam keadaan murtad. Kalau kita lihat fragmen seperti ini, Pak, bagaimana dengan kita yang ilmu agamanya sedikit? Betul ya? Bagaimana dengan kita yang bacaan Qur'annya sangat memprihatinkan? Bagaimana dengan kita yang tidak pernah mengenal huruf Arab sama sekali, Pak? Hanya dalam batasan-batasan Quran saja. Dan kita belum pernah menyelami agama lebih dalam lagi. Bagaimana dengan kita? Inilah yang kita akan bahas. Bahwa kewenangan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Kita, Pak, tidak bisa mensolehkan anak kita. Sekuat apapun marah kita, sehebat apapun nasihat kita, Pak, sekeras apapun kita membentak anak kita, tidak menjadikan anak kita saleh. Kita hanya sebatas jalan kesolehan bagi anak kita. Pun dengan istri kita, kita tidak bisa berharap pada dia untuk soleh. Tapi kewenangan kesolehan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam memiliki paman, Pak. Paman yang membersamainya, paman yang melindunginya, paman yang menolong dan membelanya, Abu Talib. Datang pemuka-pemuka kafir Quraisy mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, ponakanmu itu sudah nggak benar. Sudah aku larang, masih tetap menjalankan misi keislamannya. Begini aja dah, itu keponakanmu, aku tawarkan kekuasaan kepadanya. Aku jadikan dia raja. Pemuka-pemuka Arab semuanya berhenti. Take down semuanya. Jangan ada yang jadi pemimpin. Dia kita jadikan pemimpin. Tawaran yang kedua, kita kumpulkan kekayaan Jazirah Arab dan kita jadikan kekayaan itu kepemilikan seorang diri beliau, keponakan Muhammad. Dan yang ketiga,
Kita kumpulkan perempuan-perempuan yang cantik, berapapun jumlahnya, silakan dia memiliki semuanya pun kita akan rela. Asalkan satu pinta kami, tinggalkan misi agamanya. Luar biasa, Pak. Abu Thalib tercengang mendengar kalimat-kalimat tawaran yang dahsyat. Siapa yang gak kepengen jadi pemimpin, Pak? Jadi anggota dewan ada rebutan? Betul ya? Walaupun harus keluar 3 miliar, 5 miliar, yang penting biar tekor asal kesohor. Ya, apalagi seluruh bangsa-bangsa Arab ini sudah datang dan siap untuk merendah di hadapan Muhammad asalkan tinggalkan misi agamanya. Maka Abu Thalib datang kepada Rasul Mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang mereka inginkan. Nabi mengatakan, "La wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari li an atruka hadzal amr lan atrukahu hatta yurihullah au ahlaka min duni." Sampai pun tangan kananku diletakkan matahari dan tangan kiriku diletakkan bulan agar aku meninggalkan perkara ini, demi Allah wahai paman, aku tidak akan pernah meninggalkan amanah dakwah ini sampai Allah munculkan agama Islam atau aku mati sebelum munculnya agama tersebut. Abu Thalib mengatakan, "Idzan ana ma'ak." Kalau begitu aku bersama engkau wahai Muhammad, keponakanku, aku bela engkau habis-habisan. Tapi di akhir usianya Abu Thalib tidak bertauhid. Padahal Nabi minta kepada Allah. Manusia mulia, betul kan? Julukannya Al-Amin, Al-Mustafahul Akhyar. Ya, terpuji, terpelihara dari dosa, Pak. Yang diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha dan berhadap-hadapan dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Seluruh doanya diijabah Allah. Satu doa yang Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak bisa ngasih hidayah kepada Abu Thalib. Hidayah itu kewenangan aku. Maka kalau kita lihat ya, dalam konteks hidayah seperti ini, Pak, harusnya kita memahami bahwa Allah Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Apalah kita. Betul ya? Maka urgensi hidayah itu hadir dalam hidup kita sangat penting, Pak. Ya, sampai-sampai Allah ajarkan kita untuk minta petunjuk dalam salat kita. 17 kali kita ucapkan itu. Sadar gak kira-kira, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Adakah doa yang lainnya minta petunjuk, Pak? Hah? Dalam salat kita ada nggak? Pada posisi apa minta petunjuk? Mohon izin. Ada yang bisa menyebutkan pada posisi apa kita minta petunjuk? Hah? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kan luar biasa, Pak. Duduk di antara dua sujud kita minta petunjuk. Dalam Al-Fatihah kita minta petunjuk, Pak. Karena saking pentingnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Maka macam hidayah itu, Pak, ada 3. Ya, Al-Quran menyebutkan kata hidayah, Pak, bentuknya lebih banyak jamak ketimbang tunggal. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Lanjut. Hudal lil muttaqin. Petunjuk-petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apa artinya? Saking sayangnya Allah kepada kita, Pak, petunjuknya banyak tuh. Azan berkumandang bukan hanya masjid di perumahan kita, masjid kampung berkumandang. Kita mau ke Jakarta terdengar azan, kita mau ke Bandung terdengar azan. Berangkat dengan keluarga, istri ingatin sholat. Masya Allah, ayah jangan lupa sholatnya. Kita mau keluar kota, Pak, istri mengatakan ayah jangan lupa sholatnya. Kita pulang ke rumah, anak sedang baca Quran. Bukankah itu hidayah? Jadi dalam jenak-jenak kehidupan kita, hidayah itu betapa sangat banyaknya. 3 macam hidayah. Yang pertama hidayatun ammah, hidayah bersifat umum, Pak. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada makhluk yang lainnya. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Ya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada siapapun makhluk-makhluknya, termasuk binatang,
dan memberikan petunjuknya. Maka makanan gajah beda dengan makanan ikan. Betul kan? Petunjuknya apa? Dikasih oleh Allah. Makanan kita beda dengan makanan hewan. Makanan tumbuh-tumbuhan beda dengan makanan kita manusia. Nah semuanya itu siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mubarak, jamaah yang dari Allah, pulang selesai sholat duhur, istri mengatakan, ayah silakan makan. Sudah terhidang di meja. Beliau masuk kamar, membentangkan gamisnya. Dia hendak makan, ia melihat Pak, ada ikan besar. Saat mendekati mejanya Pak akan makan, ikannya sudah hilang. Loh, tadi aku lihat dari jauh masih ada, tapi kenapa ikannya sudah hilang saat mendekati meja? Beliau melihat ke bawah, set, rupanya ikannya sudah ada di kolong meja, diambil oleh kucing kecil. Kucing kecil narik ikan besar. Terus Abdullah bin Mubarak tidak langsung menangkap kucing itu. Ia melihat kemana arah kucing ini. Keluar, lewat padang pasir, masuk ke sebuah goa. Abdullah bin Mubarak melihat di dalam goa. Masya Allah, gemetar tubuhnya, menetes air matanya. Apa yang beliau lihat? Kucing kecil bawa ikan besar, memberikan ikan itu kepada ular yang dua matanya buta. Masya Allah. Beliau mengatakan, Subhanalladzi sakharal a'da yarzuqu ba'du ba'da. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menganugerahkan rezeki musuh dengan musuhnya ya Allah. Kucing ngasih ikan kepada ular. Mana ada kucing dengan ular bestian? Nggak ada. Nggak ada yang namanya pertemanan kucing dengan ular. Yang ada musuhan. Subhanalladzi sakharul a'da yarzuqu ba'du ba'da. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menganugerahkan rezeki musuh dengan musuhnya. Pertanyaannya, siapa yang ngatur itu semuanya? Hidayatun ammah. Bimbingan Allah, petunjuk Allah untuk seluruh makhluk-makhluknya. Iya. Ini Masya Allah, Pak. Ya. Sampai-sampai kisah Syekh Utsaimin menceritakan, Al-Ghamisi, Syekh Al-Ghamisi menceritakan ada seorang bapak, Pak. Ada seorang bapak punya perempuan 8. Ya 8 siapa aja nih kira-kira nih? Iya. 8 ini Pak, istrinya, ibunya, ibu mertuanya, dan 5 anak perempuannya. Semuanya perempuan. Tinggal di rumah 3 kali 3 meter. Dan orang termiskin di tempat di Mekah tersebut. Di kisah nyata. Beliau seorang petani buruh kurma. Saat beliau sedang istirahat di senderan pohon kurma, Pak, menyender di kurma, pohon kurma, tiba-tiba tangannya menyentuh satu benda. Ditarik benda tersebut, masalah peti, Pak, berisi, dibuka, berisi 1000 dinar. 1000 dinar. Dia bawa peti tersebut ke rumahnya. Betapa senang dan bahagia anak-anak, istri, mertua, dan orang tuanya. Ya Allah, nak, kata ibunya. Allah maha sayang dengan kita. Allah tahu kita miskin. Kita dapat 1000 dinar. 1 dinar berapa, Pak? Mana yang jualan dinar? Ada jualan dinar? 1 dinar berapa juta, Pak? Ada 4 juta. Halo, Pak? 3,5 juta ya? 1000 dinar emas, Pak. Anak-anaknya mengatakan, ya Allah Pak, kita akan berubah hidup kita jadi kaya. Sang ayah mengatakan, tidak sayang. Ini uang luqotoh. Dalam syariat fikihnya mengatakan, barang temuan itu harus diiklankan. Diinformasikan selama setahun, Pak. Begitu deh. Tapi istri mengatakan, Pak, ya Allah, kita ini miskin. Kita nggak punya apa-apa. Sudah bismillah. Milik kita, takdir baik kita. Sang suami mengatakan, jangan coba-coba engkau mengambil satu keping, kuceraikan engkau. Kita punya iman kepada Allah. Kalau Allah mengatakan kita dapat, tidak ada yang bisa menolaknya. Surat Yunus ayat 108, Pak. Wa iyam sastallahu bisyarrin fala
kashifalhu illahu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada sang hamba, tidak ada manusia yang mampu menghalanginya. Udah, serahin sama Allah. Disimpan uang itu, peti emas itu, Pak. Lalu ia bergerak menuju Masjidil Haram. Cerita zaman dulu, Pak. Ia mencari mihrab, mimbar, Pak. Dia berdiri itu. Mau menginformasikan bahwa saya menemukan emas 1000 dinar. Tapi apa yang terjadi ketika hendak naik? Kedahuluan seorang anak muda yang naik dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya. Saya kehilangan satu peti berisi 1000 dinar. Waduh, pas banget ini, betul ya? Siapa yang menemukan, tolong informasikan kepada kami. Ya, Assalamualaikum selesai. Si bapak tua yang menemukan ini mengatakan, Tuan mohon izin, Anda hilang di mana? Saya nggak ngerti itu hilang di mana, apa dicuri? Pencurinya lari ke kebun atau enggak, mana saya nggak tahu, nggak tahu gimana ceritanya. Tuan, kalau ada yang menemukan, sudikah engkau memberikan 10% dari yang hilang tersebut kepada yang menemukan? Oh, mohon maaf, saya tidak bisa ngasih. Semoga Allah gantikan dengan rezeki yang besar. Oh, atau mungkin Anda ngasih kali, barang 5% mah. Gitu. Oh, mohon maaf, nggak bisa juga. Atau maaf, mungkin 3 koin. Nggak bisa, Pak. Amanahnya tidak bisa diganggu. Yang menemukannya saya hanya bisa mendoakannya penuh dengan berkah. Gitu. Si bapak tua pulang ke rumah, jamaah yang pulang ke rumah tuh, dia ceritakan apa yang terjadi di Masjidil Haram. Anak-anakku semuanya, ibu dengan istriku, sepertinya yang kehilangan peti berisi 1000 dinar emas ini ada pemiliknya. Menangis mereka mengatakan, ya Allah, padahal ini sudah hadir di rumah kita. Pak, tolong Pak, ngomonglah, minta 10 keping darinya. Bapak udah ngomong, bahkan minta 3 aja nggak dikasih sama dia. Luar biasa ya. Tapi Pak, ini milik kita? Enggak. Ini milik Allah lewat dia. Jadi milik dia. Bismillah, nanti Bapak kesana lagi. Dan terakhir Bapak ingin melobi minimal 1 keping agar kita bisa beli makanan. Kembali besok ke Masjidil Haram, ketemu dengan seorang pemuda dan mengatakan, Tuan, kalau sekiranya engkau memberikan hadiah kepada si penemu itu 1 keping saja, betapa bahagianya dia. Lagi-lagi pemuda itu mengatakan, mohon maaf, tidak ada hadiah, tidak ada gratifikasi. Masya Allah. Ya sudah Tuan, bismillah. Sebenarnya peti emas itu 1000 dinar ada di rumah kami. Monggo Pak datang ke rumah kami. Datang pemuda kaya itu ke rumah orang miskin. Pas masuk, kagetlah si orang kaya melihat rumahnya kecil, sempit, pengap. Tidak ada kursi, tidak ada sofa. Yang ada tikar, Pak, yang sudah berlubang, yang sudah bolong itu. Panci-panci tiarap karena tidak ada masakan sama sekali. Lalu si orang kaya mengatakan, mana hatli sundukon minad dananir. Mana 1000 dinar emas itu? Dihitung satu-satu, Pak. Gimana yang lainnya nih, anak-anak perempuan mengatakan, ya Allah, dihitung, kan sakit hati, Pak. Kita mendengarnya aja kesel cerita ini, betul ya? Apalagi merasakan apa yang dirasakan oleh 5 putri, ibu mertua, ibu kandungnya dan istrinya, Pak. Masya Allah. Setelah 1000 dinar pas dihitung, dia senyum. Terima kasih ya, terima kasih. Anak-anak, ibu semuanya, semoga Allah berikan rahmat dan hidayah. Mereka mengatakan amin, amin, gitu lah kira-kira. Dibawalah 1 peti itu, Pak, keluar ke rumahnya. Nangis mereka. Berpelukan, ya Allah, rezekinya hilang. Sang ayah mengatakan tidak ada rezeki yang hilang. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, Allah berikan petunjuk yang terbaik. Ingat Pak, surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau banyak melakukan ketaatan kepada Allah, petunjuk itu datang kepada kita. Kalau kita banyak dekat dengan Allah, sholat tahajud, sholat sunnah, puasa, Pak, Allah beresin Pak masalah anak kita.
Allah beresin Pak utang-utang kita. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah berikan petunjuk pada kita. Jangan takut. Ayo sibuk taat kepada Allah. Kita sudah tidak melakukan yang haram. Kita tidak mencuri. Kata si ayah. Udah bismillah. Rezeki tangan Allah. Setelah menangis Pak. Masya Allah. 3 jam berikutnya. Terdengar ketukan pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Yang buka pintu anaknya. Pemuda kaya datang lagi. Bawa peti. Waalaikumsalam. Ada apa mas? Masih kurang. Gitu lagi. Ada yang hilang uangnya. Enggak ada bapak. Ada pak, datang lagi orangnya nih. Gitu. Kan orang kesel begitu pak. Bawanya sewot. Diizinkan masuk rupanya dengan 3 perempuan. Tiga perempuan ini adalah adik-adiknya dari si pemuda orang kaya itu. Masuk mereka berempat. Si pemuda kaya mengatakan, mohon maaf bapak ibu semuanya, kami datang sore hari ini setelah tadi kami datang. Kami sudah menunggu. Sesungguhnya orang tua kami meninggalkan 3 peti berisi 1.000 dinar, 3.000 dinar. Amanah almarhum ayah saya, peti emas pertama 1.000 dinar berikan kepada Masjidil Haram, wakafkan. Emas yang kedua 1.000 dinar emas ini bagi-bagi kepada kamu dan anak adik-adik kamu. Kami sudah bagi-bagi Pak, 4 orang ini. Dan amanah yang ketiga, amanah almarhum dari ayah saya, sedekahkan 1.000 dinar emas peti yang ketiga kepada orang yang termiskin di Mekah Al-Mukarramah ini. Dan kami melihat yang miskin adalah bapak dan ibu semuanya. Monggo Pak, ini kami taruh semuanya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Menangis mereka. Bukan 3 keping uang yang dia dapatkan. Bukan 1 keping mereka dapatkan dari pemuda kaya. Atas izin Allah 1.000 dinar dia dapatkan semuanya. Siapa yang mengatur itu semuanya? Allah. Maka jangan pernah cemas dengan kehidupan masa akan datang. Jangan pernah sedih dengan MPP. Apa tuh MPP? Masa pensiun, ya Allah. Sudah stres duluan Pak. Kita nggak tahu sebelum pensiun udah kiamat. Kan begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Nggak merasakan pensiunnya. Udah kiamat semuanya. Betul ya? Kalau Pak masih hidup, ini masih hidup. Jadi ada hidayah secara umum. Ada hidayatun ilal irsyad wal bayan. Hidayah petunjuk Allah dengan nasihat dan bimbingan Pak. Apa itu? Quran dan hadis. Aqimus sholah wa atuz zakat. Itu hidayah Pak. Tunaikan sholat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Bapak pesan dengan anak. Nak sayang, kamu kuliah di Jogja. Pesan ayah, jangan tinggalkan sholat. Sering baca Quran, jaga pergaulan. Titik. Urusan kamu ngejar dunia, prestasi urusan kamu. Yang penting 3 ini saja. Ayah minta. Nasihat Pak. Betul ya? Nasihat. Dan yang ketiga Pak, hidayah yang ketiga adalah petunjuk Allah untuk melakukan dan istiqomah dengan kebaikan. Namanya hidayatun ilat taufiq. Hidayatun ilat taufiq. Seperti kisah tadi Pak. Ya, Abdullah Al-Qasimi, seorang alim hebat, ia tidak mendapatkan taufik. Taufik itu adalah bertemunya keinginan seorang hamba dengan kehendak Allah. Kita pengen haji, alhamdulillah ada rizkinya. Ada kesempatannya, ada waktunya. Ya, Allah mudahkan jalannya. Kita daftar berangkat, Pak. Betul ya? Ya. Ada orang nabung, maaf, ia punya uang 1 miliar, Pak. Tapi kalau Allah nggak menghendaki dia pergi haji, uang 5 miliar pun nggak bisa berangkat. Betul ya? Di Telaga Murni, Pak. Suami istri daftar ONH Haji Furoda. 400. Kebetulan teman kami Pak. Ya. Lalu Walimatus Safar. Dia undang tetangga-tetangga. Hajatan doa kebersamaan agar selamat dalam hajinya. Nah, sore hari datang Ustadz dari travel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz. Tadi kita habis Walimatus Safar nih. Penuh alhamdulillah. Besok kita berangkat Ustadz ya.
Insya Allah. Jadi kan sang ustadz terdiam, Pak. Apa kata si ustadz? Mohon izin, Pak, ini paspor bapak dengan ibu. Paspor bapak dapat visa, paspor ibu tidak dapat visa. Kita sudah ikhtiar, Pak. 3 hari 3 malam kita nongkrong di kedutaan, bahkan di Kementerian Agama. Paspor ibu tidak mendapatkan visa. Masya Allah, Pak. 2019, Pak. Iya, maaf 2018. Apa kata si suami? Bismillah, Ustadz, saya cancel keberangkatan saya nggak tega ngeliat istri, nggak berangkat. Sudah, Pak. 2019, 2020 COVID, betul ya? Baru berangkat 2023 kemarin, Pak. Mana jaminan 400 juta bisa berangkat saat itu? Nggak ada jaminan. Itulah hidayah. Bertemunya keinginan seorang hamba dengan kehendak Allah namanya hidayah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu bertemunya, taufik itu bertemunya keinginan seorang hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, Pak, ya, kita setting, kita kondisikan untuk paham agama. Anda masukkan pesantren, Pak. Masya Allah, alhamdulillah betah. Alhamdulillah, Masya Allah punya hafalan Quran. Alhamdulillah senang mau kuliah di Mesir, Madinah, atau di Mekah. Itu namanya taufik. Kemudahan seseorang untuk mendapatkan petunjuk dan mudah untuk dijalankan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ciri orang yang mendapatkan taufik itu, Pak? Yang pertama adalah lapangnya hati menjalankan syariat. Itu orang-orang yang mendapatkan taufik, Pak. Ia senang mendengar azan tuh senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang hati. Jam 3 mudah mata untuk terbelalak dan kaki melangkah ke toilet, Pak. Ngapain kira-kira itu? Hah? Kencing doang, lanjut tidur. Ya. Ya Allah jam 3 ya Allah, baru jam 3 ya Allah. Kalau dipaksakan nanti susah tidur, nanti pening migrain ya Allah. Nanti aja ya Allah jam 4 lah kira-kira. Betul ya? Jam 4 terbelalak mata, Pak. Lalu kita kata ya Allah, kalau jam 4 juga kayaknya masih tanggung ya Allah. Kan azan 5 kurang seperempat ya Allah. Tidur lagi. Bangun pas qomat, Pak. Qomat subuh, betul ya? Alias enggak sholat tahajud. Nah, inilah kita, Pak. Artinya hidayah itu udah banyak. Kita dibangunkan oleh Allah. Diajak oleh istri untuk puasa. Anak baca Quran. Itu hidayah. Ya. Maka ketika kita lapang dengan amal-amal ketaatan, senang dan gemar melakukan kebaikan, sejatinya Anda mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid di tengah kampung dalam renovasi, Anda katakan, izin Pak, berapa total semuanya ya? Oh ini 2 miliaran lah. Baik, saya semennya ya 100 sak, bismillah. Oh Masya Allah. Itu namanya taufik. Tentram hati dalam melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang mendapatkan taufik itu adalah as-sabru 'alal adza. Mereka yang mendapatkan taufik itu adalah mereka yang sabar dalam menghadapi musibah. Nggak mudah, Pak, menghadapi musibah, Pak. Jangan dikatakan, santai. Nggak bisa. Di Sukadanau, Pak, ada seorang bapak usia 65 tahun. Kena penyakit diabetes, maaf, jari jempol kakinya, Pak, dipotong. Rupanya masih merembet penyakitnya, Pak, sampai ke mata kaki. Sampai ke paha, hilang pahanya. Dia pun putus asa. Tiba-tiba satu kampung ribut, Pak. Sebuah kontrakan berbau busuk. Si bapak itu gantung diri. Ya. La yasbiru ala adza. Karena ia tidak sabar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sejatinya kesulitan yang kita dapatkan, Pak. Untuk apa? Agar kita terkikis dosa-dosa. Kita mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang kepala 4, kepala 5. Mohon maaf, apa pahala kita, Pak? Apa bekal kita kepada Allah? Salat kita belang bentong. Dulu SMP, SMA enggak benar salat kita. Betul ya? Iya, terlebih kita pernah durhaka sama orang tua. Masya Allah.
Terlebih kita pernah jahat dengan istri, pernah jahat dengan anak-anak, pernah bertengkar dengan abang, adik, empok, mbak, dan sebagainya. Masya Allah, Pak. Betapa banyak dosa-dosa kita, Pak. Diperpanjangnya usia kita karena Allah melihat belum cukup bekal menghadap Allah. Allah panjangin itu umurnya. Dan Allah melihat kita, masa kematiannya sudah mulai dekat. Allah panggil malaikat, Fulan bin Fulan, wahai malaikat, kapan meninggalnya? Kata malaikat, akhir Oktober, wahai Allah. Coba cek, bagaimana bekalnya? Ya Allah, sholatnya nggak bener, infak sedekahnya tidak ada. Puasanya jarang, ya Allah. Amal yang lainnya, nggak ada, ya Allah. Besok hambaku Fulan ini, akhir Oktober akan mati. Aku pernah mendengar dia menangis, mengatakan, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, surga, ya Allah, surga, ya Allah. Dia minta surgaku. Ya sudah, kata Allah, berikan percepatan untuk mendapatkan surga. Pertanyaannya, apa percepatan kita untuk mendapatkan surga, Pak? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan, Pak. Salat kita tinggalkan, puasa nggak benar, baca Quran boro-boro. Kita pernah durhaka. Sedangkan masa kematian kita sisa 2 bulan lagi. Apa percepatannya? Percepatannya itu adalah musibah. Musibah. Maka Nabi mengatakan, aku berikan musibah. Allah berikan musibah kepada hamba Allah. Dengan musibah yang besar, kecil, atau sedang. Agar dia bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti hanya pakaian kita. Pakaian putih kita, kalau maaf, nodanya hanya debu. Betul ya? Ya, nodanya sedikit, Pak. Kucek-kucek deterjen, jemur, setrika, selesai. Tapi kalau nodanya itu adalah cat, oli, bahkan berhari-hari tidak sempat kita cuci, Pak. Masya Allah, baunya luar biasa. Nggak cukup dengan deterjen. Tambah dengan air panas, tambah dengan zat kimia. Sebutlah Baiklin. Betul, Pak? Belum selesai juga, terus dikucek-kucek, Pak. Karena itu pakaian kesukaan kita, kesayangan kita. Baru sekian hari, bersihlah. Disetrika, dikasih pewangi, masuklah lemari. Kata Allah, hambaku berharap surga. Aku berikan percepatan. Apa percepatan? Bem, datang. Jantung koroner. Jatuh pulang dari kerja. Tak sadarkan diri. Masuk ke ruang ICU. Dokter mengatakan kepada istri, ibu, mohon maaf. Ini ada 3 titik. Ya, penyumbatan. Berarti 3 ring. Masya Allah. 3 ring. Menjadikan kita sadar. Anda katakan, ya Allah, saya terima, ya Allah, serangan jantung ini. Cakep, Pak. Ya. Anak kena narkoba. Anda katakan, ya Allah, saya nggak pernah berharap punya anak narkoba. Saya sudah dekat dengan engkau, tapi Allah uji engkau dengan seperti ini, percepatan, Pak, untuk mendapatkan pahala Allah dan gugurnya dosa-dosa. Saya ingin mengatakan, Pak, 3 kesulitan. Yang pertama, kalau kesulitan itu Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh, ya, itu fungsinya menggugurkan dosa, mengangkat derajat kemuliaan, dan memberikan pahala. Kesulitan itu bernama ujian. Al-Baqarah 155-156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal-ju'. Yang kedua, kalau kesulitan itu Allah berikan kepada orang beriman dan beramal saleh, tapi banyak dosa-dosa kesalahannya, dia masih iman. Dia pun beramal saleh, tapi banyak pula dosa-dosanya. Kesulitan itu bernama musibah. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang datang kepada engkau, kata Allah, tersebab ulahmu sendiri. Kenapa motor hilang, Pak? Jangan-jangan kita nggak sedekah. Kenapa perut kita mules berhari-hari sampai 2 pekan tak kunjung sembuh? Anda datang ke RSPAD, spesial dokter perut mengatakan harus diendoskopi. Masuklah itu kamera, nggak ditemukan apa-apa. Anda datang ke rumah kiai, pakai mohon doanya, mules sudah sebulan. Kata Pak Kiai, coba ingat-ingat dosa apa.
Oh, rupanya kita makan harta haram. Teguran Allah. Jadi musibah itu ekuivalen dengan teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang manajer, Pak, perusahaan Pulau Gadung, Pak, tinggalnya dekat dengan Pulau Gadung, ibunya datang dari Banten, nginep di rumah barunya, ya punya keluarga, Pak, ya anaknya kecil-kecil, ibunya mau nginep di rumahnya, sehari nginep, anaknya mengatakan, mak pulang aja ke Banten ya. Loh kenapa? Biar emak sama anak-anak kamu sini. Udah mak pulang aja ke Banten. Ya mak nanti saya antar ke terminal Pulau Gadung. Masya Allah. Dia nggak suka tuh ibunya datang. Nggak ngertilah kenapa itu terjadi. Istrinya sudah menyiapkan uang 3 juta, Pak. Dimasukin amplop. Ya. Suaminya mengantar ibunya ke atas, ke bis gitu. Ketika ngelihat 3 juta, balik lagi ke mobil. Jangan 3 juta, udah 3.000 aja. Istri mengatakan, itu ibu kamu. Udah, kemarin sudah saya kasih tuh 500. Masa dia perhitungan sama ibunya. Ibunya naik bis dikasih 3.000 rupiah. Masya Allah, Pak. Ibunya berangkat dengan bisnya, Pak. Si bapak muda ini dengan istrinya pulang lewat tol, Pak. Maaf, di bawah tol itu ada truk. Nabrak belakang mobil baru, ya. Bem. Penyok. Masuk bengkel. Kata bengkel, Pak, 3 juta. Coba. Apa kata istrinya? Ayah, kalau ayah ngasih 3 juta, nggak mungkin kejadian datang. Namanya musibah. Kesulitan yang datang kepada kita, teguran Allah namanya musibah. Ya. Maka berhati-hati nih, mohon maaf nih. 2 dosa yang dampaknya kepada anak, Pak, teguran. 2 dosa yang dampak kepada anak. Yang pertama, memakan harta haram. Masuk ke dalam perut anak kita, Pak, sulit anak itu jadi pribadi yang soleh. Yang kedua adalah zina. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengutip ayat Allah, saat mengkaji ayat Allah tafsir, ia berhenti dan menangis sesegukan. Air matanya berderai membasahi janggutnya. Terdiamlah murid-muridnya. Bahkan memegang tangan sang guru. Ya Syekhona, wahai guru, ma bakaita. Walam arata beki asyadal buka. Saya nggak pernah melihat engkau, wahai guru, menangis sehebat ini, wahai guru. Kenapa? Beliau menunduk mengatakan azina, azina dain, azina dain, azina dain 3 kali. Zina itu hutang, zina itu hutang. Yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Zina itu hutang, yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Masya Allah. Kalau tidak anaknya, cucunya kena. Ustaz, gimana Ustaz kalau itu telah terjadi? Tubu inallahi taubatan nasuh asa ayyibadillahu sayyiatihin hasanat. Kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah ganti, Pak. Allah tutup itu keburukan kita sebagai pendosa. Anak kita diselamatkan oleh Allah dari zina. Ya, ini mohon izin, Pak. Ya, ada seorang dewan, ya, tinggal di daerah Cikarang Selatan itu, menangis bahwa anak perempuannya hamil di luar nikah. Lalu datang ke rumah kami minta doanya, menangis dan menangis. Dan kita tahu, Pak, informasi tentang dia. Kita hanya mengatakan mohon izin, Pak, semoga Allah berikan perlindungan, ya. Tapi sering-seringlah evaluasi diri. Ya, kita dan teman-temannya, Pak, sangat tahu betapa orang ini kalau dinas di luar kota, Pak, nggak lepas dari wanita. Anaknya hamil 2 nikah dan anak laki-lakinya menghamili perempuan tetangganya. Lihat itu. Nauzubillah min dzalik. Maka kembali nih, hidayah itu di antara taufik. Orang yang mendapatkan taufik adalah mereka yang sabar dengan musibah yang datang kepada sang hamba. Maka jadikan, Pak, musibah itu jalan cinta Allah kepada kita. Betul ya? Baik. Yang terakhir, jamaah yang Allah Ta'ala, waktu tidak mencukupi, ya, bagaimana ciri orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Merasa bersalah saat melakukan maksiat.
Ya, merasa bersalah melakukan maksiat. Sudah, Masya Allah, sudah diniatkan untuk tahajud, tertinggal bangun pas azan. Ya Allah, Masya Allah. Sampai nggak tahajud, itu dapat taufik tuh Pak. Orang-orang yang mendapatkan taufik. Ya, pernah membentak orang tua. Maaf, kita pernah maki anak kita, mengatakan kata-kata yang kasar, lalu kita mengevaluasi dan mengatakan, ya Allah, kenapa terjadi pada diri ini? Namanya taufik. Maaf, berbohong dengan istri, Pak. Iya, setelah ke-gap HP-nya banyak rahasia negara, betul ya? Terlihat oleh istri gitu ya. Lalu kita katakan, ya Allah, saya mohon maaf, ya Allah. Berbuat salah lagi. Ketika hati mudah mengakui salah dan dosa, hati itu telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mudah, Pak, untuk mendapatkan taufik, nggak mudah. Bahkan untuk mendapatkan pelajaran aja nggak mudah. Ada orang yang dapat pelajaran tidak diambil menjadi hikmah untuk dirinya. Imam Malik, Pak, imam mazhab yang kaya, Imam Malik, didatangi oleh seorang nenek membawa seutas kain yang sudah dia tenun. Wahai Imam Malik, jika berkenan belilah dari hasil karya saya. Kata Imam Malik, berapa harganya? 15 dirham. Oh, 15 dirham. Baik, Nek. Nenek, mohon maaf, saya ada tamu sebentarnya. Kebetulan ini tamu saya pakarnya, ahlinya tenun. Boleh nggak karya nenek ini kainnya dilihat oleh beliau? Kalau bagus, Nek, harganya jangan 15. Angkat dikit 20, 25. Senang di sini. Oh, iya, boleh. Tapi mohon maaf, kalau tidak baik, halus ridho ya. Jangan 15, 10, 9. Iya, insya Allah. Mas, boleh Mas, sebentar Mas. Nih, tamunya Imam Malik radhiyallahu anhu. Sang tamu ahli tenun melihat dengan sangat seksama kain hasil karya sang nenek. 65 tahun. Setelah selesai, dia datang kepada Imam Malik. Wah, Imam Malik, mohon maaf ini karyanya tidak begitu bagus. Ya, harganya paling tinggi 10 dah. Oh, masih banyak cacatnya. Maka Imam Malik memanggil sang nenek, Nek, mohon maaf, harganya 10. Katanya masih banyak cacat-cacatnya. Masih banyak yang belum beres. Nggak sempurna. Sang nenek menangis, Pak. Masya Allah. Melihat sang nenek menangis, Imam Malik mengatakan, ya sudahlah, Nek. Tetap 15 dirham. Seperti tawaran nenek yang pertama. Masih menangis. Nek, bismillah sudah 20. Masih menangis. Ya sudah, Nek, terakhir saya katakan 30. Dah clear. Masih menangis. Imam Malik mengatakan, ma sya'nuka bil buka. Kenapa masih menangis, Nek? Sang nenek mengatakan, wahai Imam Malik, yang menjadikan aku menangis bukan hasil karya saya, dihargakan dengan harga rendah. Bukan itu. Wahai guru, tapi aku menangis karena aku menunun kain ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dengan cara seksama. Betul-betul teliti. Anda bayangkan 5 tahun satu kain, wahai guru. Betul-betul teliti. Tapi dengan teliti saya ini masih didapatkan oleh pakarnya cacatnya. Masih ada kekurangannya. Masih banyak cacatnya. Bagaimana dengan umur nenek yang 65 tahun? Yang nenek maksimal dalam taat kepada Allah. Seakan-akan sholat nenek sempurna. Seakan-akan puasa nenek sempurna. Tapi di hadapan pakarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan cacat yang banyak. Sholat nenek cacat, jauh dari khusyuk. Puasa nenek cacat, jauh dari khusyuk. Bagaimana dengan ibadah nenek? 65 tahun usia nenek. Imam Malik mendengar kalimat tersebut, menangislah Imam Malik dengan sangat hebatnya. Ia mengatakan, Allahu Akbar, terima kasih ya Allah atas hidayahmu, taufik. Maka di antara mereka yang mendapatkan taufik adalah mudah
menerima nasihat. Walaupun yang memberikan nasihat orang yang lebih rendah usianya dibandingkan dia. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Baik, jamaah yang dari Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali Pak. Ini terakhir terus ini. Sebagai penutup, mereka yang mendapatkan taufik adalah Allah bimbing di penghujung usianya mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, karena nggak mudah Pak untuk melakukan kebaikan di akhir usia. Niat boleh silakan, tapi kesempatan belum tentu ada. Ya, ada saja teman ngajak kita nongkrong di pos ronda, main gaple, main remi di usia senja kita. Ada kali teman kita masih ngajak kita nongkrong di luar, maaf, berzina dan melakukan aktivitas kemaksiatan di luar. Tapi bagi mereka yang mendapatkan taufik adalah di usia senjanya dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan dan ketaatan. Nggak apa-apa Pak, dari yang terkecil. Karena yang terkecil itu jika Allah ridho, dibukakan pintu kebaikan yang sangat dahsyat. Bahkan mati dalam keadaan kebaikan tersebut. Seorang PNS Pak, saya ingat dulu waktu kuliah di Mesir. Saya bercerita ada seorang pensiunan PNS 63 tahun. Istrinya mengatakan, ayah sudah nggak kerja lagi, sudah sibukin ke masjid ya. Sederhana, sibuk ke masjid. Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jika seorang hamba melakukan satu kebaikan, Allah buka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Gara-gara ke masjid, senang baca Quran, Pak. Gara-gara ke masjid, senang di sop yang pertama. Setelah di sop yang pertama, dapat kesempatan nanya sama imam. Pak Imam, boleh nggak nanya? Monggo silakan. Pak Imam, ada nggak amalan yang ringan usia saya ini? Yang apabila saya lakukan, saya pengen husnul khotimah Pak Imam. Pahalanya gede. Amalan kecil paling gede ada nggak? Imam mengatakan ada. Hadis Nabi, Rasul mengatakan kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani fil lisan saqilatin fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Kata Nabi, ada dua kalimat yang ringan di lisan, memberatkan timbangan amal soleh, dan Allah cinta dengan kalimat ini. Apa Pak Imam? Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Lakukan itu. Keluar rumah Pak, subhanallah wa bihamdi subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah. Jogging subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ngasuh cucunya Pak, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Terus begitu. Sebelum tidur subhanallah wa bihamdi. Hari-harinya, pekan demi pekan gak pernah terlepas Pak. Satu hari di hari Jumat Pak, keluar dari masjid hendak ngambil sendal, jatuh. Breng. Jamaah membawanya ke rumah sakit, masuk ruang ICU, tak sadarkan diri. Alat EKG bergerak tantat. Jam 1:30 EKG-nya melemah. Dokter membolehkan istri dan anaknya masuk. Masuk. Diberikan langsung tidak ada grafik. Diberikan tindakan terakhir, betul ya? Alat kejut jantung. Ayo ibu, anak-anak, doa-doa. Yang ketiga, nafas keluar. Senang tuh isi dan anak-anaknya. Matanya terbelalak. Bibirnya tersenyum. Matanya keliling melihat isi dan anak-anak serta dokter. Bibirnya berucap, Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Meninggal. Subhanallah. Man yaqtada 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, mati dengan kebiasaannya. Allah enggak ridho Pak, matinya beliau dalam keadaan biasa saja. Tapi harus luar biasa. Karena dia punya kebiasaan membaca zikir. Allah hidupkan jantungnya, Allah gerakkan lisannya, Allah belalakkan matanya untuk melihat terakhir isi dan anak-anaknya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Seperti apa kita akan menutup kematian kita? Pilihannya ada pada kita. Maka jenak-jenak amal soleh, walaupun kecil, lakoni.
dengan penuh keikhlasan dan minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz. Mohon izin untuk menyimpulkan sedikit yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu bahwa macam hidayah ada 3, yaitu hidayah yang bersifat umum dan ditujukan kepada semua makhluk Allah, dan kemungkinan besar semua orang akan mendapatkan. Misalnya naluri untuk bertahan hidup dan meningkatkan kehidupan di dunia. Yang kedua yaitu hidayah Allah yang datangnya dari nasihat dan bimbingan seperti yang kita dapatkan dari orang tua kita atau orang yang lebih berilmu daripada kita. Dan yang ketiga yaitu hidayah ila taufik, yaitu petunjuk yang dikehendaki Allah untuk mempermudah urusan atau aktivitas yang berupa ketaatan dalam menjauhi segala larangan Allah. Kemudian ciri orang yang mendapatkan taufik yang pertama yaitu hatinya lapang untuk menjalankan syariat. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah, di mana musibah itu dapat menggugurkan dosa, menambah pahala, dan menambah derajat kita. Dan yang terakhir yaitu merasa bersalah dalam melakukan maksiat atau kesalahan. Kemudian yang terakhir, puncaknya dari manusia yang diberikan hidayah atau taufik adalah dibimbing Allah untuk melakukan ibadah dan kebaikan terus-menerus, bahkan hingga ujung hayat atau husnul khotimah. Kepada bapak-bapak, kami persilahkan untuk dapat mengajukan pertanyaan, utamanya mengenai tema kajian, yaitu pintu hidayah. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi Ustadz memberikan contoh bagaimana kita tidak mampu untuk memberikan, bahwa hidayah itu adalah prerogatif Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad nggak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada pamannya. Demikian juga Nabi Nuh yang tidak juga bisa memberikan hidayah kepada anak dan istrinya gitu. Pertanyaan saya mungkin related dengan yang Nabi Nuh. Bagaimana pertanggungjawaban Nabi Nuh di hadapan Allah atas tanggung jawab anak dan istrinya? Karena ini juga melekat pada kita semuanya. Karena kita tidak mampu memberikan hidayah pada membimbing mereka, begitu pun juga tidak selalu mampu kalau tidak ada hidayah dari Allah SWT. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillah. Terima kasih Bapak yang terhormat tentang kisah Nabi Allah Nuh. Ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahu. Jadi ada rumah tangga Pak, yang bapak suaminya saleh, ya istrinya tidak salehah, betul ya. Sebaliknya ada yang istrinya salehah, suaminya nggak saleh, Fir'aun, betul ya. Maka ini ada satu rumus sederhana Pak, gitu, untuk menjadikan rumah tangga bahagia itu memang Masya Allah. Memang kita berharap dua-duanya soleh. Tapi pun kalau satu atau salah seorang di antara tidak soleh pun tidak mengapa Pak. Karena memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, ada takdir yang kita tidak bisa merubahnya. Ada takdir yang kita bisa berubah. Apa takdir yang tidak bisa kita rubah? Takdir Allah kepada kita jadi laki-laki. Kan takdir. Kita nggak bisa berubah jadi perempuan. Tapi berharap menjemput takdir menjadi laki-laki yang soleh adalah pilihan kita. Gitu ya. Nabi Nuh berusaha Pak. Dengan cara apa? Ya bunayyir kab mana, betul ya? Ayo naik. Itu kan ikhtiar Nabi Nuh agar anaknya selamat.
Setiap nabi dan rasul dan setiap orang-orang saleh berharap anak-anaknya selamat, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi ketika Allah punya takdir yang berbeda, ya sudah, lepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di luar kewenangan kita dan di luar kekuasaan kita. Kita tidak punya kuasa menguasai, tidak punya kuasa untuk menjadikan anak kita soleh atau solehat, itu nggak punya kuasa, Pak. Jangankan untuk orang lain, punten ini, untuk diri kita saja, Pak. Yang saat ini kita dalam keadaan senang, tiba-tiba dapat informasi nih. Anda dalam kumpul pertemuan teman-teman, reuni teman-teman saat bahagia. Tiba-tiba datang informasi emak di kampung meninggal dunia. Kira-kira bagaimana hati kita? Sedih. Lalu Anda mengatakan, jangan sedih, jangan sedih. Ayo bahagia, ini teman-teman semuanya. Ayo bahagia. Enggak bisa. Menguasai hati kita sendiri enggak bisa, Pak. Abdullah Al-Qasimi enggak bisa menguasai dirinya. Tapi rupanya ia melesat, Pak, meleset dari jalur kebaikan. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan satu yang tidak dimiliki oleh Abdullah Al-Qasimi, ulama yang ateis. Satu yang tidak dimiliki apa? Dia tidak minta petunjuk kepada Allah. Ya, tidak minta petunjuk kepada Allah. Kakak beradik, ya. Si kakak sering maksiat, doyan maksiat, si adik rajin dalam taat. Ini kisah dalam hadis, Pak. Si kakak doyan maksiat, si adik rajin taat. Tiba-tiba di benak hati mereka berdua ada keinginan si kakak ingin taubat. Ini kalau bahasa Betawinya, Pak, ya Allah, gua bejat amat ya. Adik gua soleh, gua kagak bener ya Allah. Udah capek gua maksiat. Nih, contoh nih. Adeknya tiba-tiba mengatakan, kayak apa sih minuman keras, pengen ngerasain dah, kayak abang. Betul ya? Adeknya tiba-tiba pengen maksiat, Pak. Dua-duanya keinginan jadi tekad. Tekad jadi action, jadi perbuatan. Malam itu si abang ambil wudhu, dia sholat, taubat. Si adek dia ambil minuman, beli minuman. Apa yang terjadi? Bumi goncang, rumah hancur, dua-duanya mati. Si abang, si kakak ini dijemput oleh Allah dengan malaikat rahmat. Si adik dijemput oleh Allah dengan malaikat azab. Loh, pertanyaannya kok bisa begitu? Oh, riwayat ditemukan, Pak, bahwa dua kakak beradik ini punya orang tua, punya emak. Emak, ibu. Ibunya lebih banyak mendoakan anaknya yang nakal ketimbang anaknya yang baik. Itulah kita. Kita itu sering mendoakan anak kita yang nakal. Anak kita yang baik enggak kita doakan. Anak kita yang baik butuh doa agar dia istiqomah dalam kebaikan. Lagi-lagi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya kewenangan. Kanan itu kewenangan Allah, maka kita lepas dari Allah. Karena itu jamaah sedikit saya tambahkan. Enggak apa-apa ya. Asar jam berapa kira-kira, Pak? Terakhir, Pak, mohon maaf. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 3 macam pengaduan. Nanti kita akan melihat, Pak, kesimpulannya seperti apa. Kita nih kalau ada masalah mengadu kepada Allah dengan 3 cara, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah hamba mengadukan manusia kepada Allah. Sekali lagi, hamba mengadukan manusia kepada Allah. Apa contohnya? Anda ngobrol dengan teman sekantor nih, bro. Ini anak kabur dari pesantren, ya Allah. Nggak taunya terancam diusir. Aneh udah sholat di masjid, tahajud, nggak pernah bolong tuh, puasa Senin Kemis. Tapi Allah kok nggak ngerubah dia, si anak saya. Saya nggak ngerti kenapa Allah nggak ngerubah hati anak saya. Anda sedang mengadukan Allah kepada manusia. Betul nggak tuh? Ya. Artinya Pak, ada manusia itu mengadukan Allah kepada manusia. Ya Allah, kenapa belum selesai ya Allah? Betul nggak tuh? Kenapa sih Allah nggak menyelesaikan masalah saya? Saya bingung dah. Saya kurang apa sih? Ada nggak begitu, Pak? Gitu. Saya dosa apa nih, bro? Saya tahajud pagi siang malam. Wow, sampai salah dia ngomong tahajud pagi siang malam. Betul ya? Keceplosan, Pak. Gitu. Umrah udah 3 kali. Anak gua masih narkoba. Gak ngerti gue sama Allah tuh gimana sih. Gak bisa merubah anak gue.
Anda sedang mengadukan Allah kepada manusia. Yang kedua, Pak, hamba mengadukan manusia kepada Allah. Ini yang sering kita lakukan. Kita mengadukan istri kita kepada Allah. Ya Allah, istriku ya Allah. Iya. Sering ingkar dalam sholatnya. Nggak mau berhijab. Sering marah-marah. Marah dengan anak juga. Begitu. Ya Allah, saya punya abang, ya Allah. Diambil warisan dari almarhum. Diambil semuanya. Saya dengan adik saya nggak dapat. Ya Allah, tolong ya Allah. Abang saya diberikan petunjuk kepadanya. Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Poin yang kedua. Poin yang ketiga yang dahsyat ini, Pak. Apa itu? Hamba mengadukan kepada Allah tentang diri yang hina. Tentang diri yang dosa dan banyak maksiat. Gitu, Pak. Artinya apa? Kalau kita punya anak yang nakal, jangan salahkan anak kita, Pak. Anak kita DNA kita. Anak kita darah daging kita. Al-waladu sirru abawahi. Anak itu rahasia orang tuanya. Ada kalanya kelakuan anak kita, maaf, gambaran kelakuan kita. Betul ya? Iya. Pak Haji Mamat sholat di musola. Sholat asar. Selepas sholat asar, di halaman musola ada pohon mangga. Dahan dan rantingnya bergerak, Pak. Dia melihat. Pak Haji Mamat, ya Allah, Tong. Lu Junet, Masya Allah, anak SD kelas 5. Junet, bukannya sholat asar malah nyolong mangga. Cepet pulang. Di tangannya ada 3 mangga. Cepet pulang. Gue bilang bapak lu. Bapak lu tahu digebukin bapak lu. Ditempelin mail sama bapak lu. Cepet pulang. Sholat asar. Itu si Junet, Pak. Anak SD kelas 5, di tangannya 3 mangga, nggak langsung turun. Tapi mendongakkan kepalanya ke atas dia. Pak, ada kong haji, Pak. Disuruh turun. Ketahuan, suruh turun. Sholat asar. Bapaknya udah di atas duluan, Pak, dengan sekarung mangga. Anaknya 5 mangga. Pertanyaannya tuh, ayah bisa nggak ngomelin anak, Pak? Nggak bisa. Anak itu cerminan orang tuanya. Maka yang paling hebat kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah engkau adukan kepada Allah tentang diri yang lemah. Adakah dalilnya? Ada. Nabi Adam. Nabi Adam dilempar dari surga ke bumi. Iya, narasi doanya tidak mengatakan ya Allah, kan yang salah iblis. Dia menggoda aku dan istriku. Dia memprovokasi istriku. Sampai istriku membujuk rayuku untuk memakan buah tersebut. Yang salah iblis dan istri saya, Allah. Bukan itu narasi doa. Ada. Ada mengatakan emang saya yang salah ya Allah. Saya yang salah. Rabbana zolamna anfusana. Cakep. Maka kalau kita mendapatkan kesalahan-kesalahan dalam hidup, Pak, lihatlah diri. Jangan mudah, melimpahkan kesalahan pada pihak kedua, pihak ketiga. Musibah itu datang, Pak, sejati dari diri kita dulu. Tadi, ya, surat Asy-Syura ayat 30. Kita yang salah. Apa yang lainnya, Pak? Rasul mulia Muhammad bin Abdullah SAW dilempari dengan bebatuan di Taif, Pak. Kepalanya bocor, singgah di sebuah pohon, berlinang air matanya, Pak. Masya Allah tuh. Malaikat pertama datang, wahai Muhammad, darah menetes ke bumi, akan aku ratakan penduduk Taif dengan bumi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, Pak? Dia tahan darahnya, Pak. Dia usap di janggutnya, kemudian dielap ke tubuhnya agar tidak menetes di bumi. Kalau saya begitu, Pak, saya aur-aurin tuh darah. Kalau saya, betul ya. Yang kedua tawarannya apa? Pilih gunung yang besar, wahai Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Kata Nabi, tidak. Aku berharap di antara keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, Pak? Allahumma inni asyku basti wa huzni ilaih. Ya Allah, hamba yang hina di hadapan Engkau. Hamba yang lemah di hadapan Engkau, ya Rabbal mustada'afin. Ila man takil. Hanya kepada Engkau aku bersandar. In lam yakun alayya ghadabun fala ubali. Kalau Engkau murka dengan aku, enggak apa-apa ya Allah. Saya ridho, asalkan Engkau jangan murka kepada mereka. Mereka enggak salah ya Allah. Saya yang salah ya Allah. Itu hebat. Yang menjadikan kita hancur rumah tangga, Pak, karena kita sering menyalahkan pihak yang kedua. Anak kita salahkan, istri kita salahkan, bawahan kita salahkan, kita maki-maki dia. Padahal dosa ada pada dirinya.
Betul ya? Bagaimana dengan pertanyaan tadi? Iya. Sejatinya Allah yang mengatur itu semuanya. Ketika kita dikatakan oleh Allah itu amalun ghairu sholeh, maka ketika Nabi Nuh mengatakan irkab mana, ayo naik ke atas, kan nggak mau dia. Apa kata Allah? Innahu amalun ghairu sholeh. Emang amalnya nggak bener, udah lepaskan. Jadi kita bebas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah. Mohon izin kepada bapak-bapak yang mungkin ada pertanyaan lain dapat disampaikan selepas kajian ini atau di kesempatan yang lain, dikarenakan waktu yang terlalu cepat berlalu. Terima kasih kepada Ustadz Zainal yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk memberikan ilmunya dalam kajian yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, terima kasih juga kepada bapak-bapak yang telah hadir dan berpartisipasi di kajian pada hari ini. Semoga yang dibahas oleh Ustadz tadi dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi kita. Semoga kajian ini dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Saya selaku MC izin pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Izinkan kami tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.